Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ishak Muazir dari kelas 12 MIPA 1 absen 19. Berikut adalah video untuk ujian praktik mata pelajaran Bahasa Indonesia SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta, Ibu Fitri Sari Sukmawati MPD. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Mardiono selaku guru dan penguji mata pelajaran Bahasa Indonesia. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru beserta staf SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta, serta teman-teman sejawat yang saya cintai. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa hadir dan berkumpul di sini. Tak lupa sholawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Tidak lupa juga para sahabatnya serta kita umatnya di akhir zaman. Media menurut Kanara, seorang penulis dan ahli bidang komunikasi, adalah alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada halayak. Sedangkan pengertian media massa sendiri adalah alat yang digunakan dalam penyampaian pesan dari sumber kepada halayak dengan menggunakan alat-alat komunikasi seperti misalnya radio, internet, televisi, dan lain-lain. Komunikasi melalui suatu media massa, baik elektronik maupun cetak, menjadi salah satu faktor penting bagi kemajuan suatu bangsa. Kelebihan dari media massa inilah yang membuat masyarakat merasa bahwa mereka membutuhkan informasi, hiburan di mana saja dan kapan saja. Dan salah satu bentuk komunikasi dari media massa yang masih populer dan efektif untuk menyampaikan informasi, untuk menyampaikan hiburan, dan menyampaikan pesan makna tersirat, khususnya di generasi muda, adalah sinetron televisi. Tidak percaya? Karena menurut hasil riset Nielsen Consumer Media View, salah satu metode penghitungan rating televisi di Indonesia mengungkapkan 97% generasi Z, yaitu generasi kelahiran tahun 1998 sampai 2010, masih menonton televisi. Sedangkan 50% yang mengakses internet, 33% mendengarkan radio, 7% menonton televisi berbayar, dan 4% membaca media cetak. Lalu kira-kira mengapa mayoritas generasi Z dengan kemahiran teknologi serta penuh wawasan tersebut masih menonton sinetron televisi yang mana merupakan bentuk komunikasi media massa konvensional dibanding dengan media massa digital up to date lainnya? Karena sinetron televisi dapat membuka wawasan, dapat menjadikan pembelajaran hidup, serta pelepas stres generasi muda. Karena walaupun biasanya sinetron dianggap memiliki dampak negatif bagi penontonnya, apalagi bagi generasi muda, ternyata tidak juga. Terbukti dari ramainya respon dari sinetron azab. Dengan menonton sinetron azab, generasi muda juga bisa mendapatkan sesuatu yang positif. Misalnya, Anda memiliki cita-cita ingin menjadi penulis novel. Tentunya Anda akan membutuhkan ide cerita yang mengagumkan. Dan melalui sinetron-sinetron azab yang nanti Anda tonton, Anda bisa menambah ide cerita yang sesuai untuk novel Anda. Menonton sinetron bukan hanya disuguhkan sebagai penikmatnya saja, akan tetapi juga disuguhkan sisi lain dari balik kehidupan yang bisa menjadi suatu pembelajaran. Bukankah akan membanggakan jika beberapa tahun ke depan ada sekumpulan generasi muda, ada sekumpulan generasi Z yang sudah menjadi pengarang, sudah menjadi penulis, ataupun sutradara film Hollywood terinspirasi dari sinetron azab? Lalu manfaat lain dari menonton sinetron yang bisa Anda dapatkan nantinya adalah mengantisipasi segala perbuatan yang akan terjadi. Seperti dalam sinetron Ganteng-Ganteng Serigala.
generasi muda sekarang seharusnya bisa belajar dari pengalaman hidup seorang Naila untuk tidak mendekati apalagi berpacaran dengan seorang Dracula ataupun vampir, kecuali kalau Anda ingin leher Anda menjadi incaran satu keluarga vampir. Tentu tidak, bukan? Dan lagi pula, belajar dari pengalaman hidup orang lain merupakan salah satu proses pendewasaan generasi muda, dan itu terdapat dalam sinetron Ganteng-Ganteng Serigala. Lalu, bukan tanpa alasan mengapa sinetron seperti dua contoh tadi, sinetron Asep dan sinetron Ganteng-Ganteng Serigala, digemari generasi muda Indonesia. Walaupun banyak mengandung konten negatif seperti kata-kata kasar, kekerasan, maupun jalan cerita yang tidak logis. Tapi menurut pengamat sosial budaya dari Universitas Indonesia, Devi Rahmawati, ada beberapa alasan yang menyebabkan masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda, khususnya generasi Z, masih gemar menonton drama sinetron yang memiliki narasi rendah dengan balutan komedi. Salah satu alasan tersebut yakni untuk melepas emosi, untuk melepas stres yang dirasakan generasi muda. Lewat sinetron televisi yang banyak memuat kata-kata kasar, kekerasan, dan dramatis yang bisa memicu air mata, penonton seperti menyalurkan emosi yang sudah terpendam. Selain itu, kata Devi, melalui sinetron, generasi muda seakan diajak bernostalgia lewat adegan romantis atau dengan sahabat atau dengan orang tua. Penonton seolah ikut terlibat dalam adegan itu. Dan itulah tadi 3 alasan yang saya sebutkan yang membuat sinetron masih memegang gelar media massa paling populer dan efektif di kalangan generasi muda. Dan alasan mengapa generasi muda masih menontonnya, itulah tadi yang saya sebutkan. Intinya adalah bahwa sinetron tidak seburuk yang banyak masyarakat bayangkan. Bahwa sebenarnya di balik segala bentuk kekerasan, di balik segala bentuk konten vulgar yang tersurat di sebuah sinetron, pasti memiliki makna tersiratnya sendiri di balik adegan tersebut. Tinggal kita, para generasi muda, untuk bisa memilih dan menyaring untuk diri kita sendiri mana yang buruk dan mana yang baik dari sebuah sinetron, walaupun memang sedikit susah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.